Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rusma, Sabda, Ramadan, MPM 1951030357, Sarmawati 1951030357, Septia Tri Asasi 1951030174, Sinta Amelia 1951030362, Suci Kurnia 1951030371, Tika Silawati 1951030192, Thomas Alva Edison 1951030378, dan Via Navira 1951030197. Kami akan membahas tentang kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada Enron dan WorldCom. Kasus Enron Corporation. Sejarah Enron Corporation. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985 yang didirikan oleh Kenneth Lay melalui merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internord. Perusahaan Enron merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, dan komunikasi. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan yang bergerak di bidang energi tersebut telah melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar sekitar awal tahun 1990. Setelah adanya hasil Kongres Amerika Serikat yang memutuskan untuk melakukan deregulasi penjualan gas alam, telah menyebabkan Enron mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Enron merupakan penjual gas alam terbesar di Amerika Utara. Pada tahun 1992, penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 122 juta US dollar dan merupakan penyumbang terbesar kedua dalam raba usaha perusahaan. Dalam upaya memperluas bisnisnya, Enron menerapkan strategi bisnis diversifikasi. Perkembangan pesat Enron mempengaruhi kenaikan harga saham perusahaan. Pada awal tahun 1990 sampai 1998, harga saham naik menjadi 311%, dan pada tahun 1999 harga sahamnya naik menjadi 56%. Dan pada tahun 2000 naik menjadi 87%. Harga per lembar saham perusahaan Enron sebesar 83,13 US dollar. Penghasilan Enron pada tahun 2000 mencapai 101 miliar US dollar. Yang selanjutnya ada kronologi kasus Enron Corporation pada tahun 2001, yang mana terungkapnya kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi pada kantor akuntansi publik atau KAP Arthur Andersen, bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan, sehingga menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Pada tanggal 30 November, perusahaan di Eropa melaporkan kebangkrutannya, dan 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2001, Enron menyatakan kebangkrutannya. Dampak dari kebangkrutan Enron telah menyebabkan sekitar 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kebangkrutan Enron bukan disebabkan oleh ekonomi dunia yang melemah, tetapi karena kesalahan fatal dalam sistem ekonomi perusahaan Enron. Selama 7 tahun terakhir, Enron telah melebih-lebihkan laba bersih dan menutup-nutupi hutang perusahaan tersebut. Auditor independen Andersen atau yang dahulu dikenal sebagai Arthur Andersen dituding ikut berperan dalam menyusun pembukuan kreatif Enron. Lebih buruknya lagi, kantor hukum yang menjadi penasihat Enron, Vincent dan Agnes, juga dituduh ikut ambil bagian dalam korupsi skala dunia ini, dengan membantu membuka partnership kontroversial yang dianggap sebagai biang keladi dari kehancuran Enron. Terakhir, bank investasi besar di Wall Street seperti Salomon Smith, Barney Unit, Credit Suisse First Boston, Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Chase, and Lehman Brothers ikut meraup 214 juta dolar Amerika Serikat dalam komisi sebagai penjual saham dan obligasi dari Enron. Kejatuhan Enron bermula dari dibukanya partnership yang bertujuan untuk menambah keuntungan pada Enron.
partner dagang mereka biasanya hanya satu untuk setiap partnership, dan kongsi dagang ini menyumbangkan modal yang sangat sedikit, sekitar 3% dari jumlah modal keseluruhan. Entah Enroll berubah menjadi tamak atau kreativitas, mereka semakin menjadi. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi dari partnership tersebut dalam laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pemegang saham dari Security Exchange Commission, badan tertinggi keuangan. Para pengawas perusahaan publik di Amerika, Olaf Seni Enron juga mengucapkan neraca keuangan para kreditornya yang telah mengucurkan miliaran dolar. Para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dan pensiun dan tabungan 2.000 karyawan Enron terkait dalam saham yang kini tanpa nilai di Amerika sendiri. Aktivitas seluruh member Andres dibukakan pemerintah. Akibatnya, menurut Asian Wall Street Journal, klien Andres LPP beralih ke bagian auditor, antara lain Deloitte and Touch, KPMG, PricewaterhouseCoopers, dan Ernst dan Young, dan yang berpindah ke auditor kecil lainnya atau mengaku belum tahu ke pemindahan kemana sebanyak 40%. Lalu selanjutnya, yang mengejutkan dunia akuntan, yaitu terjadinya peristiwa penghancuran dokumen yang dilakukan oleh David Duncan, yang merupakan ketua partner dari Andersen untuk Enron. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka panik setelah menerima undangan untuk dimintai kesaksiannya di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika atau Kongres. David Duncan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan ratusan kertas kerja atau work papers dan email yang berhubungan dengan Enron, yang dimana kertas kerja ini merupakan dokumen yang penting dalam dunia profesi akuntan yang berhubungan dengan laporan keuangan dari klien. Secara umum, setiap dokumen seperti kertas kerja, komunikasi, dan juga laporan keuangan harus didokumentasikan dengan baik selama 6 tahun. Baru setelah 6 tahun, dokumen-dokumen tersebut bisa dihancurkan. Nah, dengan terjadinya peristiwa penghancuran dokumen oleh David Duncan ini, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan juga Kongres bahwa sebenarnya Andersen mengetahui bisnis buruk dari Enron, tetapi menolak untuk mencatatnya di laporan audit mereka karena mereka takut kehilangan Enron sebagai klien mereka. Dan kemudian pada akhirnya seorang partner dari KAP Andersen ini, yaitu David Duncan, yang merupakan penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan atas proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan untuk kasus KAP Andersen dan juga Enron. Setelah itu, pada tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan bahwa KAP Andersen bersalah karena telah melakukan hambatan proses pengadilan. Nah, setelah itu terdapat beberapa perubahan yang terjadi setelah kasus tersebut. Yang pertama yaitu ditetapkannya undang-undang baru, yaitu Sarbanes-Oxley Act 2002. Lalu yang kedua, larangan untuk melakukan jasa konsultasi bersamaan dengan jasa audit keuangan. Yang ketiga, masa partner audit diubah menjadi 7 tahun. Lalu yang terakhir, keharusan audit untuk memberikan opini terhadap keandalan SPI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah atau profil perusahaan WorldCom. WorldCom merupakan perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh yang didirikan oleh Bernard Ebers di tahun 1983. Pada tahun 1989, WorldCom terdaftar dalam Bursa Efek di Amerika dengan Bernard Ebers sebagai CEO. WorldCom merupakan perusahaan komunikasi telepon, layanan telekonferensi melalui video,
sampai penjualan kartu telepon prabayar untuk sambungan internasional. Perusahaan dengan kode saham WICOM di Bursa Nasdaq ini memiliki 73.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia. Sebanyak 8.300 di antaranya adalah pegawai yang tertinggal di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. WorldCom Telekomunikasi dengan mengakuisisi beberapa perusahaan. Perubahan pada peraturan industri merupakan katalis yang utama untuk pertumbuhan WorldCom. Undang-Undang Telekomunikasi pada tahun 1996 memungkinkan penyediaan layanan telepon jarak jauh untuk masuk ke pasar layanan telepon lokal dan jasa telekomunikasi lainnya. Seperti layanan internet, banyak pemain di industri telekomunikasi WorldCom beralih akuisisi untuk memperluas pasar tersebut. Pada saat WorldCom menjadi suatu perusahaan yang melejit, di sisi lain, ia terbebani utang yang sangat banyak. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya penipuan dalam laporan akuntansi WorldCom, yang akhirnya berdampak pada masyarakat banyak dan publik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan WorldCom sedang dalam keadaan yang di ujung tanduk, dengan kata lain pailit. Oleh karena itu, akuntannya memalsukan laporan agar para pemegang saham dalam WorldCom tetap menilai bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan menunjukkan kontribusi yang baik. Padahal di balik semua itu, WorldCom dalam masa pailit, dan setelah kasus ini terungkap, WorldCom dapat dikatakan sebagai kasus kebangkrutan terbesar di dalam sejarah. Masalah yang terjadi dalam WorldCom ini menyangkut tentang suatu pelanggaran etika terhadap masyarakat banyak atau masyarakat publik. Selain itu juga, para pemegang saham dalam perusahaan, karena skandal-skandal dalam perusahaan besar ini telah menipu masyarakat banyak dan merugikan publik, perusahaan WorldCom telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan cara menggelembungkan pendapatan, yang mengakibatkan saham menjadi tinggi sekali, jauh di atas harga yang sebenarnya. Dan ini mengakibatkan para pembeli saham yang baru pasti merugi, dan sebaliknya. Para pemegang saham yang sudah ada akan menjual saham mereka dan akan meraih keuntungan yang luar biasa. Dan akibat dari ini semua, maka WorldCom menjadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat maupun perusahaan lain karena mereka takut akan terjadi manipulasi lagi yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Kasus yang terjadi pada WorldCom, yang pertama, WorldCom tidak menerapkan prinsip GCG dan melakukan praktik bisnis tidak sehat yang dijalankan oleh perusahaan dan didukung dengan tindakan Arthur Andersen LLC yang menutup-nutupi terjadinya kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Kemudian, Arthur Andersen LLC menyetujui tindakan manipulasi kasus karena yang pertama, tidak ada integritas dalam praktik auditor Andersen LLC sehingga kecurangan yang dilakukan tidak diungkapkan dalam opini auditor. Kedua, adanya hubungan antara Arthur Andersen dengan Sullivan dan Meyers yang menerapkan pekerja dan KAP Arthur Andersen sebelum bergabung dengan WorldCom. Yang ketiga, manajemen WorldCom melakukan kesalahan pada biaya jaringan yang telah dibayarkan pihak ketiga dipertanggungjawabkan dengan tidak benar, di mana biaya jaringan yang seharusnya disebabkan dalam laporan laba rugi oleh perusahaan dibeberkan ke rekening
modal, dan dana cadangan untuk beberapa biaya operasional dinaikkan oleh perusahaan. Dengan praktik ini, WorldCom berhasil memanipulasi keuntungannya. Keempat, adanya sikap serakah dalam eksekutif senior, di mana pada pola pemerintah negara Amerika Serikat terdapat kebijakan sistem stock option yang mengizinkan eksekutif membeli saham dan perusahaan yang mereka kelola. Yang kelima, auditor eksternal seharusnya bersikap independen sehingga tidak kehilangan objektivitasnya dalam mengaudit laporan keuangan dan mengevaluasi metode perusahaan yang diauditnya. Dan seharusnya yang keenam, komite audit mengawasi dewan direksi agar tidak terjadi lagi kecerobohan seperti meminjamkan uang kepada CEO Bernard Ebbes yang mengakibatkan keuangan perusahaan memburuk. Sebaliknya, perusahaan WorldCom membuat standarisasi tambahan selain kode etik yang sudah berlaku bagi auditor maupun akuntan perusahaan agar staf akuntansi maupun auditor dapat bekerja dengan profesional dan dapat menghormati profesinya sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. WorldCom adalah sebuah perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. Selama tahun 90-an, perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain. Akuisisi yang besar telah terjadi pada tahun 1998, pada saat WorldCom mengambil alih perusahaan MCI, yaitu perusahaan kedua terbesar di Amerika yang bergerak pada bidang telekomunikasi jarak jauh, yang mengukuhkan posisi WorldCom menjadi operator nomor 1 dalam infrastruktur internet. WorldCom adalah salah satu pionir di balik booming telekomunikasi di Amerika Serikat, yang menjadi dasar karena mengakuisisi banyak perusahaan kecil-kecil. Akuisisi ini membuat WorldCom yang hanya berskala kecil melejit menjadi perusahaan besar berskala dunia. Namun, pada saat yang sama, WorldCom terbebani utang 30 miliar dolar Amerika. Contoh kasus WorldCom yaitu pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi pada WorldCom, yaitu terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi karena pada tahun 1998 Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet berkurang. Hal ini berimbas pada pendapatan WorldCom yang menurun sehingga pendapatan ini jauh dari yang diharapkan. Padahal untuk biaya akuisisi dan untuk membiayai investasi infrastruktur, WorldCom menggunakan sumber pendanaan dari luar atau ruang. Pada awal tahun 2000, perusahaan komunikasi tersebut sudah mulai mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh dot-com bubble. Pendapatan mengalami penurunan dan utang semakin banyak. Nilai saham juga mengalami penurunan. Melihat kondisi tersebut, Bernard Ebbes sebagai CEO, Scott Sullivan sebagai CFO, dan David Myers sebagai auditor senior memutuskan mengambil alih langkah keluar dengan cara mengubah laporan keuangan. Ada dua cara yang mereka tempuh. Yang pertama, mereka membukukan line cost sebagai pemasukan, padahal pada kenyataannya mereka membukukan line cost sebagai pemasukan. Dan yang kedua, mereka meningkatkan pendapatan dengan entry akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Nilai pasar saham perusahaan WorldCom turun sekitar 150 miliar dolar pada bulan Januari tahun 2000 menjadi hanya sekitar 150 juta US dollar pada tanggal 1 Juli 2002. Keadaan ini membuat pihak manajemen berusaha melakukan praktek-praktek akuntansi untuk menghindari berita buruk tersebut. Dalam laporan pada 25 Juli, WorldCom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari 3,8 miliar US dollar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Beban jaringan adalah beban yang diberikan oleh WorldCom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi, seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi WorldCom. Dilaporkan sekitar 3,8
5 miliar US dollar telah salah diklasifikasi pada tahun 2001. Sementara sisanya sekitar 797 juta US dollar pada triwulan pertama pada tahun 2002. Berdasarkan data WorldCom, 14,7 miliar US dollar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom mampu menaikkan laba karena akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun modal dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Pada 25 Juni 2002, saham WorldCom dari 64, miliar US dollar pada pertengahan 1999 menjadi kurang dari 2 dolar per saham dan turun lagi hingga kurang dari 1 dolar per saham yang akhirnya nilai sahamnya kurang dari 1 sen. Para pegawai WorldCom yang mempunyai saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun mereka juga mengalami kerugian. Pada akhir tahun 2000, sekitar 32% atau 642,3 juta US dollar dana pensiun mereka berupa dampak akibat kasus WorldCom. Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi manapun maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat, antara lain yaitu pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley atau XOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam SOX antara lain, yang pertama, KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Yang kedua, KAP membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan sebelum melakukan audit. Yang ketiga, melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. Yang keempat, KAP harus segera membuat laporan kepada audit komite yang menunjukkan praktik akuntansi yang sesuai standar ketentuan akuntansi. Dan yang kelima, yang terakhir, KAP dilarang memberikan jasa audit jika CO atau CO, CFO, dan Chief Accounting Officer, Controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. Kode etika yang dilanggar. Yang pertama, dalam kasus WorldCom, Arthur Andersen selaku auditor eksternal tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur karena tidak melaporkan laporan temuan audit yang telah dimanipulasi oleh perusahaan WorldCom. Kemudian adanya hubungan Arthur Andersen dengan Short dan Myers yang merupakan pekerja KAP Arthur Andersen sebelum bergabung dengan WorldCom. Kemudian rekayasa laporan keuangan miliarder Amerika Serikat dapat terrealisasi karena dibantu oleh pihak eksternal Arthur Andersen dan staf akuntansi perusahaan WorldCom. Kemudian beberapa SPE digunakan untuk menghasilkan keuntungan palsu, menyembunyikan kerugian dan mengurangi biaya laporan keuangan. Yang terakhir, CEO WorldCom menggunakan uang perusahaan. Kasus Enron dan WorldCom yang terjadi pada awal abad ke-21 memang menggemparkan dunia. Kedua perusahaan besar di Amerika Serikat ini terbukti melakukan pelanggaran atau fraud dalam laporan keuangan. Tidak hanya mengakibatkan sejumlah kerugian besar bagi investor, namun juga mempengaruhi perekonomian di dalam negara tersebut. Kasus-kasus seperti ini membuat para pengguna laporan keuangan mau tidak mau harus meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap keandalan laporan keuangan. Menurut PSA atau Pernyataan Standar Auditing nomor 70 menyatakan bahwa salah saji material dapat terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja oleh
para penyaji laporan keuangan, atau dapat menyebabkan error atau juga terjadi karena manipulasi laporan keuangan. Fraud laporan keuangan, jika dilihat dari sejarahnya, bukanlah merupakan hal baru yang terjadi. Dalam kejahatan ini meningkatkan terlihat beberapa peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Enron, WorldCom, dan KAP Arthur Andersen sudah terbukti melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman bagi mereka dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran yang mereka lakukan awalnya mendatangkan keuntungan bagi kedua-duanya, namun yang terjadi malah sebaliknya, yaitu yang pada akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas di antara kedua-duanya. Dalam kasus ini juga, KAP yang seharusnya bersikap independen tetapi malah tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Dan karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran dan kebangkrutan, sehingga menyebabkan peninggalan hutang yang sangat besar sekali dengan miliaran dolar Amerika Serikat, dan KAP Andersen kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai kasus pelanggaran yang terjadi pada Enron dan WorldCom. Terima kasih.